Halo semua, perkenalkan saya Najara dari Telkom University Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang teori estetika menurut Edmund Burke Feldman. Bagi kalian yang belum tahu, Feldman merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam bidang art appreciation dan pendidikan estetika, khususnya karena ia mengembangkan metode analisis seni 4 langkah yang hingga kini masih banyak dipakai dalam pendidikan seni rupa. 4 langkah analisis karya seni menurut Feldman. Pertama ada deskripsi, analisis, interpretasi, dan evaluasi. Pada tahap pertama, yaitu deskripsi, gunanya untuk mengidentifikasi apa yang terlihat secara objektif dalam karya seni. Fokus utamanya yaitu pada elemen rupa seperti garis, warna, bentuk, tekstur, ruang, dan lain-lain. Pada tahap kedua ada analisis, yaitu melihat bagaimana unsur-unsur seni rupa diatur dan berinteraksi. Tahap ini berfokus pada prinsip desain seperti keseimbangan, kontras, irama, harmoni, proporsi, dan lain sebagainya. Tahap ketiga yaitu interpretasi, untuk menafsirkan makna atau pesan yang terkandung dalam karya. Kayak, apa sih emosi atau ide yang ingin disampaikan oleh seniman tersebut? Lalu terakhir, ada evaluasi, yaitu untuk memberikan penilaian atau kritik terhadap kualitas karya berdasarkan deskripsi, analisis, dan interpretasi. Selanjutnya, saya akan menganalisis 4 karya berdasarkan teori estetika dari Edmund Burke Feldman. Karya pertama berjudul Guernica dari Pablo Picasso. Lukisan Guernica ini merupakan karya monumental yang diciptakan pada tahun 1937 sebagai respons terhadap tragedi pemboman di kota Guernica, Spanyol selama Perang Saudara. Pada tahap deskripsi, kita akan mengamati objek-objek yang tampak secara kasat mata tanpa memberikan tafsir terlebih dahulu. Dalam lukisan ini terlihat berbagai figur manusia dan hewan yang digambarkan dalam kondisi tragis dan menyedihkan. Ada sosok perempuan yang menangis sambil menggendong anaknya yang telah meninggal, seekor kuda yang sedang meringkih kesakitan, banteng yang berdiri dengan tatapan tajam, dan beberapa figur manusia lainnya yang panik serta tampak tersiksa. Seluruh elemen divisualisasikan dalam palet warna monokromatik, seperti hitam, putih, dan abu-abu, yang memperkuat suasana muram dan tragis dari peristiwa yang digambarkan. Tahap selanjutnya adalah analisis, yang mencermati bagaimana unsur-unsur rupa seperti garis, warna, bentuk, serta prinsip-prinsip desain seperti keseimbangan dan irama digunakan. Pada karya ini, Picasso menggunakan garis-garis tajam dan patah yang menciptakan ketegangan visual dan kesan kekacauan. Bentuk-bentuk tubuh manusia dan hewan digambarkan secara terfragmentasi dengan gaya kubisme untuk memperlihatkan ketidakteraturan dan penderitaan. Warna-warna yang digunakan hanya hitam, putih, dan abu-abu yang memperkuat nuansa tragedi. Komposisi dalam karya ini terlihat padat dan sesak, seolah-olah tidak ada ruang untuk bernafas dan menciptakan tekanan emosional bagi penontonnya. Meskipun tampak kacau, sebenarnya terdapat keseimbangan visual antara bagian kiri dan kanan lukisan yang memberikan struktur pada keseluruhan karya. Pada tahap interpretasi, kita mencari makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh seniman. Guernica adalah bentuk kritik keras terhadap kekejaman perang dan penderitaan manusia akibat konflik. Figur-figur yang disiksa dan binatang yang terluka melambangkan penderitaan rakyat sipil yang menjadi korban kekerasan. Kuda yang kesakitan juga dapat diinterpretasikan sebagai simbol rakyat, sedangkan banteng bisa mencerminkan kekuatan atau kebrutalan. Sementara itu, cahaya seperti mata di bagian atas lukisan memberi kesan pengawasan atau penghakiman dari kekuatan yang lebih besar. Bisa diasosiasikan dengan teknologi modern atau bahkan sebagai simbol ilahi. Meskipun Picasso sendiri menolak interpretasi tunggal terhadap karyanya, Guernica secara umum dipahami sebagai simbol universal penderitaan dan jeritan melawan fasisme. Pada tahap evaluasi, kita akan menilai kualitas dan signifikansi dari karya tersebut.
Guernica diakui secara luas sebagai salah satu karya seni anti-perang paling berpengaruh sepanjang sejarah seni modern. Meskipun tanpa warna cerah, kekuatan emosional dari lukisan ini sangat besar dan mampu menyampaikan rasa sakit, kehilangan, dan ketakutan yang mendalam. Melalui Guernica, Picasso berhasil menyatukan antara bentuk artistik yang eksperimental dengan pesan moral yang sangat kuat. Karya kedua berjudul Fisherman, karya Kana Yamamoto, yang dibuat menggunakan teknik cetakan kayu pada tahun 1904. Pada tahap deskripsi, kita bisa melihat seorang nelayan digambarkan secara sederhana dengan latar belakang datar dan warna-warna gelap seperti hitam dan coklat. Kesan visual yang ditampilkan sangat tenang, namun juga kuat. Masuk ke tahap analisis, karya ini didominasi oleh garis-garis tebal dan ekspresif, memperkuat karakter tokohnya. Tekstur dari ukiran kayu tampak jelas dan memberi nuansa alami. Komposisinya juga sederhana, dengan fokus utama pada satu figur yang seimbang dan harmonis secara visual. Selanjutnya, dalam tahap interpretasi, Fisherman dapat dimaknai sebagai penghargaan terhadap kehidupan keras para nelayan. Karya ini bukan sekedar gambar, tetapi juga simbol dari gerakan Sosaku Hanga, yaitu seni cetak yang dibuat sendiri oleh senimannya sebagai bentuk ekspresi individual. Terakhir, pada tahap evaluasi, saya menilai bahwa karya ini memiliki kekuatan estetik dan historis yang tinggi. Ia menyuarakan nilai kerakyatan, kejujuran, dan kedalaman emosional lewat teknik yang sederhana namun bermakna. Fisherman adalah karya yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga bermakna secara sosial dan budaya. Selanjutnya, saya akan menganalisis karya berjudul Antara Hidup dan Mati, karya Raden Saleh. Pada tahap deskripsi, kita bisa melihat sebuah adegan dramatis perburuan antara manusia dan singa. Sosok manusia dan hewan digambarkan dengan detail yang sangat realistis. Latar belakangnya adalah alam liar yang memperkuat ketegangan adegan ini. Warna-warna gelap dan merah digunakan untuk menambah kesan dramatis. Lalu pada tahap analisis, Raden Saleh menggunakan garis-garis dinamis dan bentuk diagonal untuk menciptakan pergerakan dan ketegangan. Teknik pencahayaan juga memberikan kesan volume dan kedalaman. Warna yang digunakan pada karya ini cukup kontras antara tubuh manusia, hewan, dan darah, hingga menciptakan ketegangan visual. Masuk ke tahap interpretasi. Lukisan ini menggambarkan perjuangan manusia melawan kekuatan alam, yang dalam konteks kolonial juga bisa ditafsirkan sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan. Ada unsur romantisisme yang kuat, yakni penggambaran tragedi, keberanian, dan heroisme. Terakhir, pada tahap evaluasi, saya menilai bahwa karya ini adalah salah satu pencapaian tertinggi dalam sejarah seni rupa Indonesia. Tidak hanya secara teknis luar biasa, tapi juga syarat makna dan relevansi historis. Karya ini menunjukkan kemampuan Raden Saleh dalam menyatukan pengaruh seni barat dengan identitas budaya lokal secara elegan. Selanjutnya, saya akan menganalisis karya berjudul Ibunda, ciptaan pematung kontemporer Indonesia, Dolorosa Sinaga. Pada tahap deskripsi, patung ini menggambarkan sosok seorang ibu yang seolah menopang atau melindungi sosok lain. Wajahnya menyiratkan penderitaan, kekuatan, dan keteguhan. Bentuknya sederhana, namun sangat ekspresif dengan fokus pada bahasa tubuh dan emosi. Dalam tahap analisis, patung ini menggunakan garis melengkung dan bentuk tubuh yang terkesan memanjang, menciptakan kesan simbolik. Tekstur permukaan yang tidak terlalu halus memberi kesan manusiawi dan apa adanya. Komposisi patung diarahkan untuk memusatkan perhatian pada interaksi antara figur ibu dan anak, atau sosok yang dilindungi. Ada pula kontras antara kelembutan figur ibu dan ketegangan tubuhnya. Lalu dalam interpretasi, Ibunda tidak hanya menggambarkan sosok perempuan, tetapi juga menjadi simbol penderitaan dan kekuatan perempuan Indonesia, khususnya ibu-ibu korban kekerasan atau pelanggaran HAM. Patung ini menyuarakan solidaritas dan nilai kemanusiaan, serta menyentuh aspek spiritual dan sosial yang dalam. Pada tahap evaluasi, saya menilai karya ini sangat berhasil menyampaikan pesan kemanusiaan melalui bentuk patung. Ibunda bukan hanya sekedar karya estetis,
tetapi juga media perjuangan dan empati. Dolores Sinaga menunjukkan bahwa seni bisa menjadi suara bagi mereka yang tertindas dan membawa realitas sosial ke dalam dunia seni rupa kontemporer. Cukup sampai di sini untuk pembahasannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.